Halo Pak Adi dan teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 5 dengan anggota saya sendiri, Willy dengan NIM 20036 dan ada Kak Grace dengan NIM 19054. Di sini kami akan menyampaikan hasil kerja kelompok kami, di mana untuk memenuhi tugas ujian sisipan kedua dengan judul upaya memaksimalkan keuntungan penjualan es batu kristal dan es batu serut dengan menggunakan program integer, di mana studi kasus ini atau wawancara ini kita lakukan di Bokoharjo, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, untuk pendahuluannya kami mengangkat latar belakangnya adalah dimulai dengan perkembangan zaman, di mana di zaman sekarang ini semakin banyak orang yang berfokus untuk membuka lowongan pekerjaan bagi mereka sendiri, di mana sering juga kita sebut dengan UMKM atau usaha mikro, kecil, dan menengah. Nah, berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, total UMKM di Indonesia untuk akhir tahun 2022 mencapai 8,71 juta unit usaha. Nah, usaha sendiri merupakan kegiatan di mana dilakukan untuk tujuan mencari keuntungan ekonomi dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bisa juga dikatakan bahwa tujuan dari kegiatan usaha ekonomi dilakukan untuk mendapatkan keuntungan. Nah, kami juga membahas mengenai riset operasi, di mana riset operasi merupakan penggunaan atau pengaplikasian dari berbagai teknik matematis untuk memecahkan sebuah masalah. Dalam kasus kami kali ini, kami akan mencari keuntungan yang optimal dari UMKM yang kami kaji. Nah, untuk mencapai keuntungan yang optimal dapat dilakukan dengan menggunakan teknik optimasi menggunakan model program integer dengan metode branch and bound atau percabangan dan pembatasan, dan juga dengan menggunakan bantuan aplikasi POM-QM untuk mengolah data. Selanjutnya itu ada kajian pustaka. Nah, di sini kita akan membahas tentang program linear, program integer, dan metode pada program integer. Nah, program linear itu adalah suatu metode yang digunakan untuk menentukan nilai optimum atau minimum dan maksimum dari suatu masalah linear. Nah, program linear ini memiliki bentuk khusus, yaitu program integer, di mana solusi dari variabel keputusan adalah integer atau bilangan bulat. Nah, menurut Nassendi tahun 1985, program integer merupakan bentuk khusus dari program linear, di mana satu atau lebih variabel vektor tunggal memiliki nilai yang bukan bilangan pecahan melainkan bilangan bulat. Nah, di sini ada dua metode yang digunakan untuk menyelesaikan program integer, yaitu ada metode percabangan dan pembatasan dan pemotongan bidang datar. Dan pada tabel berikut adalah langkah-langkahnya. Nah, untuk langkah pencabangan dan pembatasan ini, yang langkah pertama itu dilakukan pembatasan atau bound, kemudian selanjutnya dilakukan pencabangan, dan ada langkah ketiga yaitu penghentian pencabangan. Untuk langkah pada pemotongan bidang datar ada 3, yaitu menggunakan metode simplex, kemudian diperiksa solusi optimum, dan yang terakhir buat suatu skala Gomori dan cari solusi optimum dengan dual simplex. Oke, untuk deskripsi datanya sendiri, data yang kami gunakan, kami menggunakan data primer, di mana narasumbernya merupakan seorang agen es batu yang menjual kembali es batu. Nah, es batu yang dijual terdiri dari 2 jenis, yaitu es batu kristal dan es batu serut. Untuk satu kantong es batu kristal dibeli dengan harga Rp7.000 dan dijual kembali dengan harga Rp10.000, serta es batu serut dibeli dengan harga Rp8.000 dan dijual dengan harga Rp12.000. Proses suplai es yang dilakukan perharinya sebanyak 2 kali. Dengan banyaknya es batu yang disuplai, totalnya sebanyak 130 kantong, di mana 100 kantong untuk es batu kristal dan 30 kantong untuk es batu serut. Modal yang digunakan per hari adalah 900.000, serta tempat penyimpanan menggunakan 8 buah freezer, dengan sebuah freezer bisa memuat 9 kantong es
batu dengan volume satu buah kristalnya adalah 370.500 cm kuadrat. Baik, berikut ini adalah analisis data dan pembahasan. Nah, pertama itu penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari hasil wawancara terhadap pemilik dari UMKM-A yang berlokasikan di Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Penelitian ini membahas tentang bagaimana agar UMKM-A ini mendapatkan keuntungan optimal setiap harinya berdasarkan pada berbagai kendala yang sudah ada. Nah, berikut ini adalah data hasil wawancara yang diperoleh ialah sebagai berikut. Pertama yaitu ada banyaknya variabel keputusan pada masalah ini ada dua, yaitu es batu kristal dan es batu serut. Nah, pada model masalah program linear ini, kita misalkan X itu sebagai total es batu kristal dan Y sebagai total es batu serut. Nah, di layar sudah tersedia tabel bantuan. Yang pertama itu ada terdiri dari sumber, variabel keputusan, batasan sumber, satuan, dan sumbernya ada es batu kristal, es batu serut, modal penyimpanan, dan ada juga fungsi sasarannya. Nah, berdasarkan tabel bantu yang tadi, maka kendala TL yang bisa dibentuk adalah X kurang dari atau sama dengan 100, Y kurang dari sama dengan 30, 7X ditambah 8Y kurang dari sama dengan 900, 4,12X tambah 4,12Y kurang atau sama dengan 296,4, di mana nilai X dan Y adalah non-negatif. Kemudian fungsi sasarannya ialah memaksimumkan 10X ditambah 12Y. Dengan menggunakan metode percabangan, kita mendapatkan hasil sebagai pada gambar di layar. Nah, gambar tersebut adalah daerah penyelesaian iterasi pertama. Nah, berdasarkan gambar, maka daerah penyelesaian memiliki 4 titik pojok, yaitu ada 0,30, 0,0, 71,94,0, 41,94,30. Kemudian diperoleh hasil maksimalnya ialah X sama dengan 41,94 dan Y sama dengan 30 dengan fungsi sama dengan 779,42. Nah, karena hasil tersebut belum berbentuk integer atau bilangan bulat, maka ditambahkan kendala yang berasal dari nilai X atau Y yang ditemukan. Karena nilai Y sudah integer, maka dipilih nilai X. Akan dilakukan iterasi 2 dan 3 dengan kendala dari nilai X, yaitu X kurang atau sama dengan 41 untuk iterasi 2 dan X lebih dari atau sama dengan 42 untuk iterasi 3. Nah, di samping pada layar sudah tersedia hasil dari iterasi kedua. Nah, pada gambar itu merupakan daerah penyelesaian iterasi 2. Nah, dari berdasarkan gambar, maka daerah penyelesaian memiliki 4 titik pojok, yaitu 0,30, 0,0, 41,0, dan 41,30. Nah, kemudian diperoleh hasil maksimalnya ialah X sama dengan 41, Y sama dengan 30, dan fungsi tujuannya sama dengan 770. Selanjutnya dilakukan iterasi 3 dengan kendala tambahannya adalah X lebih dari 42. Nah, pada gambar di samping merupakan daerah penyelesaian iterasi 3. Nah, berdasarkan gambar sebelumnya, maka daerah penyelesaian memiliki 3 titik pojok, yaitu 42,0, 42,29,94, 42,29,94 dan 71,94,0. Nah, kemudian diperoleh hasil maksimalnya ialah X sama dengan 42, Y sama dengan 29,94 dengan fungsi tujuannya sama dengan 779,3. Nah, karena hasil iterasi 3 ini lebih besar dari hasil iterasi kedua,
dan nilainya belum integer, maka kita akan menambahkan kendala pada nilai Y. Dengan iterasi 4 menggunakan kendala Y kurang dari atau sama dengan 29, dan untuk iterasi 5-nya menggunakan kendala Y lebih besar atau sama dengan 30. Nah, gambar di samping merupakan daerah penyelesaian iterasi 4. Nah, berdasarkan gambar, maka daerah penyelesaian memiliki 4 titik pojok, yaitu 42,29, kemudian 42,94,29, 42,0, 71,9,94,0. Nah, dari keempat titik pojok itu diperoleh hasil maksimalnya ialah X sama dengan 42,94 dan Y sama dengan 29, dengan fungsi tujuannya sama dengan 777,42. Nah, untuk iterasi 5 tidak memiliki hasil karena daerah penyelesaian tidak visible. Nah, dengan demikian iterasi dihentikan dengan hasilnya adalah hasil dari iterasi kedua, yaitu X sama dengan 41 dan Y sama dengan 30, dengan fungsi tujuannya sama dengan 770, atau fungsi tujuan ini yang memaksimumkan, sehingga dapat disimpulkan bahwa untuk mendapatkan pendapatan maksimum, pemilik agen es batu harus menjual sebanyak 41 kantong es batu kristal dan 30 kantong es batu serut, dengan pendapatan maksimal per harinya adalah Rp770.000. Nah, selanjutnya adalah gambar dari menggunakan form QM untuk menyelesaikan masalah yang kita buat, di mana yang pertama yang harus kita lakukan adalah menginputkan fungsi tujuan dan juga kendalanya, di mana fungsi tujuannya yaitu 10.000X ditambah 12.000Y, kemudian terdapat 4 kendala, kemudian di sini sudah diperlihatkan hasilnya, yaitu X-nya sebesar 41 dan Y-nya sebesar 30, dengan nilai optimalnya atau nilai maksimumnya adalah Rp770.000. Nah, gambar yang kedua ini juga sama, di mana yang ditampilkan adalah hasilnya, di mana untuk variabel Y atau untuk banyaknya es batu kristal kita memiliki 41, dan untuk es batu serut memiliki nilainya 30, dengan nilai solusinya atau solution value-nya adalah 770.000. Nah, setelah dilakukan analisis dengan metode percabangan untuk program integer, maka untuk masalah ini kami memiliki 2 kesimpulan, yaitu yang pertama, untuk mendapatkan pendapatan maksimum, pemilik agen es batu harus menjual perharinya sebanyak 41 kantong es batu kristal dan 30 kantong es batu serut. Yang kedua, pendapatan maksimum yang dapat diperoleh pemilik agen es batu tersebut ialah sebanyak Rp770.000 per harinya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.